Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Aisyah dengan NIM 2021-4096 akan menjelaskan materi 6, yakni manajemen ruang lingkup proyek pengembangan sistem informasi Smart PPKD untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau disingkat dengan PPKD Jakarta Barat. Manajemen proyek adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan proyek. Proyek adalah kegiatan sementara dengan waktu mulai dan berakhir yang tetap dan biasanya selalu dibatasi waktu, dan seringkali dibatasi oleh sumber pendanaan untuk mencapai tujuan dan hasil yang spesifik dan unik, dan biasanya untuk menghasilkan perubahan yang bermanfaat atau menguntungkan nilai tambah. Manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif adalah tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Efisien adalah tugas dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai jadwal. Project Scope Management. Skop meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan proyek-proyek. Manajemen skop proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek berikut. Berikut tahap-tahapan proses dalam project scope manajemen ada 6. Yang pertama, plan scope management. Yang kedua, collect requirement. 3. Define scope. 4. Create WBS. 5. Validate scope. 6. Control scope. C. Sistem informasi. Sebuah sistem informasi atau IS adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas manusia. Gunakan teknologi ini untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan mengacu pada interaksi antara orang, proses algoritma, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk kecil teknologi informasi dan untuk merujuk kecuali teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk penggunaan organisasi, tetapi juga cara untuk di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini untuk mendukung proses bisnis. Yang D. Pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi berarti tindakan mengubah, menggantikan, atau menyusun sistem informasi yang selama ini digunakan baik secara keseluruhan maupun sebagian untuk memperbaiki menjadi sistem baru yang lebih baik lagi. Untuk menjadikan sistem informasi baru yang lebih baik diperlukan dukungan perangkat teknologi informasi. Yang pertama, metodologi pengembangan sistem informasi. Metodologi SDLC sebagai garis terpilih. Contohnya seperti di slide. Yang B, metodologi SDLC sebagai air terjun. Metodologi SDLC sebagai air terjun terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, desain. Keempat, penerapan. Yang kelima, perawatan. Kedua, implementasi pengembangan. Yang pertama, merencanakan implementasi. Yang kedua, melakukan kegiatan implementasi. Yang ketiga, pengujian atau pengetesan sistem. Yang keempat, menyiapkan personel. Yang kelima, melakukan simulasi. Yang keenam, beralih ke sistem yang baru. Perencanaan kegiatan implementasi. Yang pertama, melakukan kegiatan implementasi. Kedua, menyiapkan fasilitas fisik. Yang ketiga, menyiapkan personel. Keempat, melakukan simulasi. Yang kelima, beralih ke sistem yang baru sesuai pendekatan yang telah dipilih. 3. Personil pengembangan sistem informasi. A. Analisis sistem. B. Programmer. Ketiga, personel sistem lainnya di pengguna sistem user. D. Smart PPKD. PPKD merupakan unit pelaksana teknis Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi dalam pelaksanaan pelatihan, keahlian, dan keterampilan kerja. PPKD mempunyai tugas melaksanakan pelatihan keahlian dan keterampilan kerja. E. Pelayanan. 3. Metodologi penelitian. Untuk pengumpulan data secara valid dan komprehensif, penelitian ini menggunakan metode observasi objek secara langsung dan metode studi literatur terhadap beberapa portal sistem informasi. Lembaga-lembaga pendidikan baik swasta maupun pemerintah, juga dengan studi pustaka untuk mendapatkan dasar-dasar teori yang mendukung, lalu juga dengan wawancara dengan objek proyek untuk mendapatkan informasi kebutuhan user dan aturan-aturan yang dimiliki.
Hipotesa yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan berhasilnya penelitian ini maka akan didapatkan sebuah pedoman manajemen ruang lingkup pengembangan sistem informasi Smart PPKD di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat. Yang keempat, pembahasan. Tujuan dari manajemen proyek pengembangan sistem informasi Smart PPKD adalah menyediakan perencanaan dan gambaran pengembangan fasilitas sistem informasi Smart PPKD yang terpadu bagi pengguna, yaitu internal atau pegawai dan eksternal, masyarakat atau peserta pelatihan. Yang pertama tahap inisiasi, yang kedua perencanaan ruang lingkup scope planning. Terakhir, kesimpulan. Project Scope Management merupakan salah satu aspek manajemen pada proses grup perencanaan. Selain di planning, proses grup juga terdapat di proses grup monitoring dan pengendalian. Manajemen ini dilakukan untuk mengatur tentang mau dibawa kemana proyek ini, mau jadi seperti apa proyek ini, dan bagaimana supaya tidak keluar dari perencanaan yang sudah ditetapkan. Sistem informasi Smart PPKD merupakan sistem yang sangat penting karena sistem ini dapat memetakan masyarakat Jakarta pada umumnya dan Jakarta Barat pada khususnya dalam hal kesempatan mendapatkan pelatihan kerja dan penyaluran bekerja. Ketika sistem ini berhasil dijalankan, maka akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan tingkat efisiensi meningkat sebesar 60%. Pada proyek pengembangan sistem informasi Smart PPKD dilakukan scoping supaya proyek nantinya dapat dikerjakan sesuai kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan dan dikendalikan supaya tidak menimbulkan dampak pembengkakan anggaran dan sistem bisa dipakai secara berkelanjutan. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata atau yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.